nama saya Dia Amelia Nurjana Ayuning Pitaloka, NIM 19081050771. Saya dari Tadris Matematika kelas 5B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi zabiha atau penyembelihan hewan kurban. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian zabihah. Zabai adalah bentuk jamak dari zabihah, yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan yang tajam selain gigi dan kuku, atau hewan yang disembelih secara syar'i dengan syarat-syarat yang akan disebutkan, dan hewan tersebut termasuk hewan yang boleh dimakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat sah hewan untuk kurban. Apakah semua hewan bisa untuk kurban? Tentu saja tidak. Sesuai dengan ketentuan syarat hewan kurban, hanya hewan ternak saja, di mana masih ada 4 kriteria lagi agar hewan sah untuk kurban di Hari Raya Idul Adha. Apa saja kriterianya? Yang pertama, yaitu usia hewan kurban. Sekalipun kita memilih hewan ternak yang termasuk dalam jenis hewan kurban, tidak serta-merta bisa digunakan untuk kurban, di mana ada ketentuan umur hewan kurban yang disesuaikan dengan jenisnya. Kambing hanya boleh usia di atas 1 hingga 2 tahun, kemudian domba hanya boleh usia di atas 6 hingga 12 bulan. Kemudian sapi hanya boleh usia di atas 2 hingga 3 tahun. Dan ada unta yang hanya boleh usia di atas 5 hingga 6 tahun. Jika usia hewan yang akan dikurbankan kurang atau melebihi, maka tidak sah jika digunakan untuk kurban. Kemudian kriteria yang kedua yaitu kondisi hewan secara fisik. Nah, kita juga harus memperhatikan kondisi hewan. Selain dipastikan tidak dalam kondisi hamil atau sakit, perhatikan kondisi fisiknya dan pastikan tidak terdapat cacat permanen. Hal ini akan menyebabkan aib dan tidak sah kurbannya. Cacat yang maksud itu seperti penglihatan hewan berkurang, misalnya seperti buta sebelah, tidak berjalan dengan normal karena kaki pincang, kemudian badan hewan kurban itu sangat kurus sehingga tidak terdapat adanya sumsum tulang. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu status kepemilikan hewan. Saat membeli hewan kurban, tanya terlebih dahulu bagaimana kepemilikannya atau siapa yang memiliki hewan kurban tersebut. Jangan sampai membeli bukan pada pemiliknya. Bisa juga hewan hasil mencuri atau merampok. Nantinya tidak akan sah jadi hewan kurban. Bahkan tidak sah jika hewan tersebut dalam kasus sengketa seperti masih digadaikan, hewan bagi waris, atau status kepemilikan tidak ada perseorangan. Karena tidak akan sah kurban seseorang jika nantinya ada yang mengatakan hewan tersebut masih jadi milik orang lain sekalipun sudah disembelih. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu kriteria yang keempat, jenis dan pembagian hewan kurban. Sudah dijelaskan jika hewan yang boleh digunakan untuk kurban hanya hewan ternak dan kondisi sehat dan status kepemilikan jelas, maka hukum hewan untuk kurban ini adalah sah dan tidak boleh digunakan untuk kurban. Dan boleh digunakan untuk kurban. Bagaimana jika ingin kurban namun tidak mampu membelinya? Ada beberapa alternatif pembagian hewan kurban. Seperti unta yang bisa digunakan untuk 10 orang.
sedangkan sapi hanya boleh untuk 7 orang. Namun, ada juga hadis yang menyatakan sah hukumnya kurban seekor kambing untuk satu keluarga. Setelah kita membahas syarat, selanjutnya kita akan membahas rukun zabihah atau kurban. Ada 4 hal yang harus terpenuhi agar kurban dinyatakan sah. Yang pertama, pekerjaan penyembelih kurban atau zabu. Kemudian yang kedua, penyembelih hewan kurban atau zabih. Kemudian yang ketiga, hewan yang akan disembelih. Yang keempat, alat untuk menyembelih kurban. Jika keempat rukun sudah terpenuhi, maka bisa melakukan kurban. Nantinya kurban akan dinyatakan sah menurut syariat Islam. Namun, jika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi, maka kurban tidak akan sah dan tidak bisa dilakukan amalan kurban, sekalipun dilakukan di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan. Proses penyembelihan hewan kurban terbagi menjadi 5. Yang pertama, membaca bismillah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat Nabi. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat bagi hewan yang disembelih dan orang yang menyembelih. Yang keempat, membaca takbir 3 kali bersama-sama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berdoa agar kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menyembelih yang mengucapkannya. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai zabihah. Kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.